Halo, perkenalkan nama saya Angel Kembang Latupis. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Jadi apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dan juga benda yang mati yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Atau juga bisa disebut dengan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan juga benda mati. Nah, dia ini dibagi menjadi dua macam. Ada biotik dan juga abiotik. Biotik ini meliputi makhluk hidup yang ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Sedangkan abiotik meliputi cahaya matahari, suhu udara, air, bebatuan, dan juga tanah. Nah, komponen biotik ini dibagi menjadi tiga macam. Ada individualisme, ada populasi, dan juga ada komunitas. Individualisme ini adalah individualisme atau makhluk hidup yang hidupnya secara tunggal. Contohnya seperti seekor rusa. Sedangkan untuk populasi ini merupakan kumpulan individu yang satu jenis. Contohnya seperti populasi ikan. Nah, untuk komunitas ini merupakan populasi yang hidup di suatu tempat. Contohnya populasi dibagi di sungai. Nah, itu terdapat beberapa macam populasi seperti populasi ikan, populasi gangga, populasi teratai. Interaksi antara makhluk hidup ini ada interaksi simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan juga simbiosis komensalisme. Untuk simbiosis yang pertama, mutualisme ini saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya seperti bunga dan juga lebah. Lebah untung karena dia mendapatkan madu dari bunga tersebut, sedangkan bunga dia untung karena dia dibantu proses penyerbukannya. Sedangkan untuk parasitisme ini tuh satu untung, yang satunya dirugikan. Contohnya seperti tumbuhan yang dijalari dengan benalu atau mie-mian yang warna kuning itu. Biasanya kalau yang ada seperti itu tuh tumbuhannya nanti akan cepat matinya. Nah, untuk yang selanjutnya komensalisme. Untuk komensalisme ini yang satu untung, yang satu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Contohnya tumbuhan yang yang dipencokin sama tumbuhan anggrek itu. Anggrek itu dapat tempat untuk hidup di tumbuhan tersebut. Tapi tumbuhan tersebut juga nggak dapat keuntungan dari anggrek tersebut ataupun tidak dapat kerugiannya juga. Nah, dari interaksi tersebut muncul juga namanya rantai makanan. Kita bakal jelaskan salah satunya. Jadi ini kita wujudkannya, salah satu rantai makanan ini ada rumput. Nah, rumput ini sebagai produser. Produser ini dia tumbuh dengan sendirinya akibat bantuan dari sinar matahari atau juga bisa disebut dengan proses fotosintesis. Tumbuhan tersebut dimakan oleh belalang. Belalang sebagai konsumen pertama. Setelah itu belalang dimakan oleh katak. Katak sebagai konsumen kedua. Katak dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, dari sisa-sisa tersebut itu terurai dan akan dimakan oleh bakteri-bakteri. Nah, konsumen dari rantai makanan ini juga dibagi menjadi tiga macam. Ada herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Herbivora sendiri ini makhluk hidup yang memakan tumbuhan saja. Contohnya seperti belalang tadi. Nah, untuk karnivora dia ini pemakan daging. Contohnya seperti ular. Ya. Habis itu ada juga untuk omnivora. Omnivora ini pemakan segalanya. Contohnya seperti monyet. Monyet itu bisa makan daging, bisa juga makan tumbuh-tumbuhan. Ekosistem sendiri itu juga ada banyak banget macamnya. Ada dua jenis. Nah, untuk jenisnya ini ada yang alami sama dan buatan. Untuk alami sendiri ini meliputi hutan, sungai, laut. Sedangkan kalau buatan dia itu akibat campur tangan manusia. Contohnya seperti kolam dan juga sawah. Nah, untuk ekosistem ini juga ada daratan dan juga air. Untuk daratan itu ada hutan tropis, terus ada sabana, padang rumput, gurun,
Seperti itu. Untuk air ini tuh udah ada air tawar, ada air asin, seperti itu. Nah, di ekosistem ini tuh juga ada beberapa macam gangguan-gangguannya. Gangguan ini disebabkan dua macam. Ada yang karena bencana alam dan juga aktivitas manusia. Untuk yang bencana alam, contohnya seperti gunung meletus, banjir, seperti itu. Sedangkan untuk aktivitas manusia itu antara lainnya seperti penggundulan hutan, habis itu pembuangan sampah sembarangan di laut ataupun sungai, itu akan mengakibatkan rusaknya ekosistem yang ada pada tersebut, dan rantai makannya pun pasti juga akan rusak. Nah, sebagai kita makhluk hidup yang punya akal sehat, kita harus membantu menyeimbangkan ekosistem tersebut. Caranya mudah banget, seperti membuang sampah pada tempatnya, mendaur ulang sampah, dan juga menanam pepohonan atau melakukan reboisasi. Seperti itu. Sekian pemaparan singkat tentang ekosistem dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pemaparan materi ini dapat memperbaiki nilai matkul konsep IPAS dasar kita. Terima kasih sudah diberi waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau belajar komponen ekosistem, terdiri dua macam, biotik, abiotik. Abiotik adalah benda-benda tak hidup. Ada suhu, air, tanah, dan batu. Saya mau belajar komponen yang biotik, terdiri tiga macam. Yang pertama produser, yang kedua konsumen, yang ketiga pengurai atau juga disebut dekomposer. Mana di mana rumput-rumput segar, rumput-rumput segar dimakan sang belalang. Mana di mana belalang-belalang kecil, belalang-belalang kecil dimakan katak. Katak dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya mati diurai sang bakteri. Katak dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya mati diurai sang bakteri.